warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nia Nur Fauzia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban UAS yang telah saya susun berdasarkan pemahaman saya dengan mengacu pada teori yang relevan serta contoh yang sesuai dengan konteks pembelajaran di FISD. Pertama, keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan susunan genetik dalam satu jenis atau satu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen ini mengatur sifat-sifat yang diwariskan dari induk ke turunannya. Selanjutnya ada keanekaragaman spesies adalah variasi atau perbedaan jenis makhluk hidup dalam suatu tempat. Contohnya di hujan tropis Indonesia terdapat berbagai spesies seperti harimau, orangutan, dan burung rango. Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem adalah variasi tipe lingkungan hidup beserta interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya adalah ekosistem hutan tropis, ekosistem sawah, dan ekosistem laut. Ketiga, tingkatan keanekaragaman tersebut saling mempengaruhi kelestarian suatu ekosistem alami. Keanekaragaman gen mempengaruhi spesies, di mana semakin tinggi keanekaragaman gen, maka suatu spesies akan semakin kuat dan tahan terhadap penyakit serta perubahan lingkungan. Keanekaragaman spesies mempengaruhi kestabilan ekosistem karena semakin banyak jenis tumbuhan dan hewan dalam suatu ekosistem, maka jaring-jaring makanan akan semakin stabil. Kemudian, keanekaragaman ekosistem menjaga keberlangsungan gen dan spesies. Setiap ekosistem berfungsi sebagai tempat hidup atau gudang bagi keanekaragaman gen dan spesies tertentu, sehingga dapat menghindari kepunahan spesies. Jawaban nomor kedua, dalam ekosistem sawah terdapat beberapa komponen, yaitu padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat pertama, ular sebagai konsumen tingkat kedua, dan elang sebagai konsumen tingkat ketiga. Hubungan makanannya adalah sebagai berikut. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, jika terjadi penggunaan pestisida berlebihan yang menyebabkan populasi tikus menurun drastis, maka hal ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem sawah dan mengancam populasi predator seperti ular dan elang. Dampaknya terhadap padi sebagai produsen adalah meningkatnya populasi padi karena berkurangnya pemakan padi. Dampak terhadap ular sebagai konsumen tingkat 2 adalah menurunnya populasi ular karena sumber makanan utamanya yaitu tikus berkurang drastis sehingga ular dapat mati kelaparan. Dampak terhadap elang sebagai konsumen tingkat 3 adalah menurunnya populasi elang karena berkurangnya makanan, baik secara langsung karena tikus berkurang maupun secara tidak langsung. Jawaban nomor 3, prinsip ekologi, di mana efektivitas program reboisasi seringkali tergolong rendah karena reboisasi sering menggunakan jenis tanaman yang sesuai dengan ekosistem lokal. Ditinjau dari prinsip sosial, efektivitas program bervariasi karena sering mengabaikan partisipasi masyarakat lokal. Masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan, serta kurangnya edukasi lingkungan yang berkelanjutan. Ditinjau dari prinsip ekonomi, efektivitas program masih jangka pendek karena program belum memberikan manfaat ekonomi langsung. Hal ini terlihat dari kekurangnya tanaman bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan ditinjau dari prinsip kelembagaan, efektivitas program tergolong lemah karena kurangnya koordinasi antar instansi dan lemahnya penegak hukum terhadap perusak hutan, serta pengawasan jangka panjang yang belum maksimal. Oleh karena itu, pendidikan konversi di FISD perlu diarahkan untuk membangun kapasitas kritis dan agensi lingkungan siswa yang sesuai dengan konteks lokal, antara lain dengan fokus pada konteks nyata dan masalah lingkungan sekitar melalui pembelajaran berbasis masalah, seperti mengubah materi IPA tentang lingkungan menjadi proyek nyata, misalnya kegiatan menjaga kebersihan sungai atau lahan gambut. Selain itu, pengembangan agensi lingkungan siswa dapat dilakukan dengan melibatkan siswa dalam diskusi, pengamatan, dan aksi nyata. Integrasi materi IPA dengan P5 juga penting untuk melatih berpikir kritis dan kepedulian lingkungan terhadap bencana yang terjadi seperti bencana di Sumatera. Jawaban nomor 4, desain pembelajaran inquiry berbasis masalah. Pada materi alat indera difokuskan pada alat indera manusia, khususnya indera penglihatan atau mata.
Pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa SD yang berada pada tahap operasional konkret sehingga menggunakan benda nyata dan pengalaman langsung. Pertama, pada tahap orientasi masalah, guru menunjukkan sebuah kasus atau masalah. Misalnya, mengapa teman yang duduk di belakang sering tidak bisa melihat tulisan yang di papan tulis? Guru mengajukan pertanyaan tentang apa yang terjadi pada matanya. Tahap kedua, tahap mengorganisasi belajar. Guru membagi siswa ke dalam kelompok dan memberikan LKPD berisi pertanyaan pemicu seperti bagian-bagian mata, cara kerja mata, dan gangguan penyebab mata. Selanjutnya, pada tahap penyelidikan inquiry, siswa melakukan observasi atau eksperimen sederhana seperti uji kepekaan jarak baca, uji pupil terang dan gelap, serta mencari informasi dari buku atau sumber lain. Pada tahap pengembangan dan penyajian hasil, guru meminta setiap kelompok membuat model sederhana atau gambar skema mata dan menyajikan solusi dari masalah yang diajukan di awal. Pada tahap analisis dan evaluasi, guru mengevaluasi pemahaman siswa serta meluruskan miskonsepsi. Nah, miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa mata memancarkan cahaya sendiri seperti senter. Guru meluruskan bahwa mata menerima pantulan cahaya dari benda agar dapat dilihat. Selain itu, guru menegaskan bahwa retina hanya sebagai penerima cahaya, sedangkan otaklah yang memproses sinyal cahaya menjadi gambar yang dapat kita lihat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.